Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki ahli surga. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMA TV dimanapun berada, alhamdulillah di Ramadan kali ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam, kita menjadi orang-orang yang lurus di dalam menegakkan agama dengan cara terus peduli dan berbagi. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tadabbur harian Ramadan bersama dengan Ustadz Lalu Mabrul sebagai Ketua Yayasan Pesantren Hidayatullah Kota Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz Lalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah, Ustadz Lalu ini selalu tersenyum dan semakin dalam seperti renungannya terhadap Al-Quran ini. Oke Ustadz, apa yang menjadi pilihan Ustadz atau ayat yang keberapa dari surat apa untuk hari ini? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa BMH TV dan host yang cerdas ini, Ustadz Imam. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan coba mentadaburi surat Al-Hasyr, ya, ayat yang ke-9 insyaallah. Jadi kalau mau ditadaburu, Masya Allah, semua Al-Quran ini menjadi inspirasi dan ilmu bagi kita. Masya Allah, menggerakkan kita terus dalam kebaikan. Ya. Silakan Ustaz. Ya. Surat Al-Hasyr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma qadaita mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqassuhan nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat ini tentang keimanan orang-orang Muhajirin dan Ansor, ya, keteguhan keimanan orang-orang Ansor, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu adalah kaum Ansor. Jadi kaum Ansar ini sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah itu sudah beriman duluan. Oh, Masya Allah, ya. Ada Mus'ab kemarin Ustaz ya. Asbab Mus'ab bin Umair. Ya, jadi sebelum Rasulullah hijrah, jadi Mus'ab itu yang mengajarkan lebih Islam, dulu memberikan pencerahan. Ya, sebelum kedatangan mereka yaitu kaum Muhajirin atau mereka Ansor mencintai orang-orang Muhajirin atau orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka atau orang-orang Muhajirin itu, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dari dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, itu Ustaz. Jadi dalam ayat ini saya ingin sedikit memberikan dua poin inti yang mungkin menjadi pokok kita. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wala yajiduna fi qulubihim hajatan mimma utu. Kemudian yang kedua adalah wa yu'siruna ala anfusihim.
mendahulukan mereka. Kisah Muhajir dan Ansor ini memang Masya Allah bagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka. Bahkan ketika kaum Muhajirin ini datang, mereka menawarkan harta-harta mereka, dan bahkan kemudian sampai dalam kisahnya itu ada yang menceraikan istrinya untuk siap dinikahkan oleh Muhajir. Ya, Muhajirin. Sedemikian kuat Rasulullah SAW memberikan pengaruh mu'akhahnya persaudaraan itu. Bahkan di antara juga sebab nuzulnya ayat ini kan kaum Ansor ini ingin membagi tanahnya. Tanah saya diambil saja separuh. Ya, biar nanti kami juga separuh. Tapi Rasul mengatakan tidak. Ya, dari penghasilanmu sajalah yang dibagikan kepada mereka. Jangan tanahnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, wala yajiduna fi qulubihim, jadi orang hati-hati orang Ansor ini begitu teguh gitu ya. Dan tidak irian, bagaimana ya? Tidak iri terhadap kaum Muhajirin yang memang lebih diunggulkan sebetulnya dari Rasulullah SAW. Ya, mereka tidak iri. Lebih diutamakan seperti itu orang-orang Muhajirin. Nah, ada sebetulnya kasus yang menarik dalam wala yajiduna fi qulubihim ini, nanti bisa dibuka sejarahnya, ada di tafsir Ibnu Katsir. Cukup panjang ayatnya, hadisnya mungkin saya sedikit intinya ya menyampaikan. Jadi Rasul mengatakan ketika duduk bersama para sahabatnya itu, ini hadis dari cerita ini dari Anas ya. Kunna julusan ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu kita duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika duduk itu apa kata beliau? Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki ahli surga. Masya Allah. Ya, dari kalangan Ansor, dari kalangan Ansor. Dan itu berulang 3 kali disampaikan oleh Rasulullah SAW. Besoknya lagi pada duduk-duduk, kemudian Nabi juga kemudian mengatakan kembali, yatlu alaikum al-ana rajulun min ahlil jannah. Hari berikutnya juga demikian. Nah, kebetulan pernyataan itu didengar oleh Abdullah bin Amr. Ya. Muhajirin, Bro? Atau Muhajirin. Muhajirin ya? Ya, oke. Nah, didengar. Afwan, saya tidak persis apakah itu Muhajirin, tapi yang sahabat yang disebut ahli surga itu adalah Ansor itu. Ya, betul. Ya. Yang penasaran Amru. Ya. Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr, oke. Abdullah bin Amr. Dia penasaran. Lalu dia mengikutilah laki-laki itu. Melakukan riset saja. Melakukan riset. Survei. Bertamu. Ya. Dengan mengatakan, wahai fulan, izinkan saya bertamu di sini. Saya sedang terjadi konflik dengan orang tua saya. Saya berjanji tidak akan pulang lah selama 3 hari begitu. Apakah saya bisa menginap di tempat saudara gitu? Oh, silahkan, diizinkan lah menginap di tempat itu. Nah, beliau memang tadi saat meriset apa sih yang menyebabkan fulan Ansor ini kok disebut penduduk surga, ahlul jannah. Yatlu alaikumul an min ahlil jannah. Sebentar lagi akan tiba. Penasaran. Jadi itulah mungkin sifat para sahabat itu, kalau melihat ada statement Nabi yang menggembirakan, maka dia ingin juga bagian dari mereka. Menginap selama 3 hari. Pada kesimpulannya dia mengatakan tidak ada amalan yang istimewa. Normal ya. Standar ya. Standar sekali. Qiyamul lailnya pun juga biasa. Bahkan kemudian beliau mengatakan itu tidak qiyamul lail. Tapi dalam berbaringnya itu, ketika bangkit dalam perbaringan itu senantiasa berzikir. Menyampaikan Allahu Akbar. Nah, itu yang selebihnya memang adalah perkataan-perkataan yang baik gitu ya dalam keluarga itu. Sampai dia terbersih dalam hatinya, ini biasa aja. Saya kan bisa lebih daripada ini, tapi kenapa kok ini ada di surga? Akhirnya
dia menyampaikan Maksud dan apa tujuan. namanya, dia pamit lah ceritanya. Sebelum pamit dia menyampaikan maksud dan tujuan. Sebetulnya saya kemari itu penasaran. Nabi menyampaikan bahwa kamu itu adalah ahli surga. Makanya saya sengaja bertamu. Tidak ada sebetulnya permasalahan dengan keluarga. Aman lah gitu ya. Karena sudah saya melihat ya saya pamit. Nah, ketika ingin beranjak dari apa namanya, mulai meninggalkan rumah meninggalkan rumah dipanggil. Kata beliau, saya tidak tahu ya amalan apa yang persis kemudian seperti itu. Tapi yang dirasakan oleh beliau itu, dia tidak pernah iri terhadap kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada saudaranya. Ya, demikian juga apakah itu berupa rezeki dan seterusnya itu. Jadi dia lapang dada. Nah, kata beliau, inilah yang menyebabkan engkau menjadi ahli surga. Kata Abdullah bin Amr tadi. Inilah yang menyebabkan kau masuk surga. Nah, masya Allah ya. Ini poin yang pertama, Ustaz. Jadi berlapang dada itu, dan statement yang terakhir beliau, ini yang menyebabkan kau masuk surga, dan ini adalah sangat sulit untuk dapat dilakukan oleh orang. Jadi ada poinnya juga, lapang dada, tapi pekerjaannya adalah nggak gampang, kira-kira begitu. Amalan hati itulah yang menyebabkan engkau dijamin masuk surga. Lalu kemudian yang kedua, Ustaz, adalah wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang apa namanya, Ansor ini mendahulukan orang lain atau muhajirin sekalipun dia itu betul-betul membutuhkan. Nah, juga ada kisahnya ini. Jadi di dalam tafsir itu juga diceritakan ada salah seorang yang datang kepada Rasulullah SAW mengeluh tentang kondisi ekonominya yang sangat sulit, dan dia juga sedang sangat kelaparan. Waktu itu berduduk dengan para sahabat-sahabat yang lain, lalu kemudian Nabi mengutus, tolong ada yang ke rumah, tanya ke istri-istri beliau apakah ada yang perbekalan yang bisa diberikan gitu ya, atau bisa dimakan. Ternyata nggak ada. Tidak ada. Nah, lalu ada dari salah seorang ini yang siap saya bisa menjamu pulang ke rumah gitu ya. Akhirnya dibawa pulang ke rumah, sampai ke rumahnya disampaikan ke istrinya, wahai istriku, ada tamunya Nabi nih yang perlu kita jamu. Perlu kita jamu. Beliau mengatakan istrinya, tidak ada makanan di rumah kecuali untuk anak kita. Lalu dibilang, sahabat ini menyampaikan, namanya Abu Tolha. Abu Tolha ini menyampaikan, silahkan anak kita ditidurkan, ya, ditidurkan, lalu kemudian nanti makanan ini kita sediakan untuk tamu kita saja. Nanti sembari mau makan, matikan lampu. Matikan lampu. Nah, qadarullah, setelah itu dihidangkanlah makanan itu oleh Tolha ini. Kalau apa namanya, ada yang mengatakan Tolha, ada juga yang lain, Ustaz. Ada yang mengatakan Thabit bin Qais bin Syams. Ini dalam beberapa riwayat yang berbeda. Ya. Setelah dihidangkan, kemudian besok paginya datanglah kepada Rasulullah SAW. Dengan asbab itu, Nabi kemudian mengatakan, laqad ajiballahu azza wa jalla au dhahika min fulanin wa fulanah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sungguh merasa kagum, ya, atau ridho dengan apa yang telah dilakukan oleh Abu Tolha tadi itu dan istrinya. Nah, ini sebuah apa ya, sebuah pengorbanan yang luar biasa, ya, yang sangat luar biasa. Jadi memberi dalam kondisi ada itu kan biasa dan lumrah lah. Tapi
memberi dengan kondisi yang juga sangat dibutuhkan, itu juga sementara dia sangat butuh, itu sangat luar biasa. Dan ini sebetulnya juga agak mirip kasusnya dengan kepala kambing itu. Oh ya. Yang keliling gitu ya, dibagikan. Nah, habis-habis. Ya, bukan habis-habis. Jadi dia diberikan kepala kambing. Kepala kambing ini kemudian dihadiahkan ke tetangganya lagi, ke tetangganya sampai 7 rumah, Ustaz. Akhirnya kembali lagi kepala kambing itu ke yang pertama mendapatkan. Nah, jadi itsar ini luar biasa. Ada beberapa istilah sebetulnya. Ada namanya al-jud. Ya. Jud itu kedermawanan. Jadi ada orang yang memberikan hartanya, sebagiannya, ya, dan masih ada sisa sebagiannya. Artinya masih ada masih ada kelebihan begitu. Nah, kemudian ada juga as-sakha, ya, yaitu adalah kerelaan. Ya, artinya dia membagikan hartanya, dia juga tidak mencukupi, tapi dia tidak sampai mengorbankan dirinya, tidak kebinasaan, sampai dia tidak juga mengorbankan yang lain begitu. Nah, sementara kalau itsar ini betul-betul mendahulukan orang lain, sekalipun dia membutuhkan. Nah, itu kira-kira yang poin yang bisa saya tangkap, bagaimana kelapangan dada terhadap Allah, terhadap pemberian Allah kepada orang lain, ini harus betul-betul juga kita tanamkan. Karena kan ada juga iri gitu, mungkin yang bisa kita ambil hikmahnya. Ada ketika Allah memberikan keutamaan kepada orang lain, tidak suka, iri, akhirnya iri, dengki, gitu kan. Diberikan, ada istilahnya itu, tetangganya mendapatkan atau membeli kulkas, dia yang kedinginan, kepanasan. Dia yang kepanasan. Ya, ada yang seperti itu. Jadi penyakit iri. Kemudian yang kedua tadi dalam ayatnya adalah bagaimana sifat itsar ini. Tentu itsar ini adalah dalam hal dunia, tapi dalam hal ibadah gitu ya, dalam hal ibadah tentu tidak bisa. Misalnya sop di depan kan lebih utama, akhirnya karena itsar gitu, dia dahulukan orang terus di sop depan, nggak bisa juga. Terus jadi belakang terus ya. Atau kemudian juga ada kewajibannya yang tertinggal. Ya maksudnya baik, ingin membantu, ya kerja bakti lah misalnya dan seterusnya gitu ya. Tapi dalam waktu yang bersamaan dia juga harus mengerjakan kewajibannya gitu. Apakah ya kewajiban yang memang harus ditunaikan lah. Nah, itu juga harus betul-betul perlu ya perhatian begitu kan. Jadi ya proporsional lah, proporsional. Dikelola dengan baik. Ya, dikelola dengan baik. Nah, jadi ini adalah kisah sahabat yang dua-duanya tadi ini betul-betul juga ya kita semoga bisa menjadi pelajaran gitu ya. Ya, mungkin belum sampai itsar, ya berinfak. Makanya dalam Al-Quran itu kan termasuk ciri yang bertakwa itu wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna amwalahum fis sarra'i wad dharra. Jadi berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit. Nah, mungkin sempit ini dia juga butuh tapi juga mau berinfak. Nah, itu juga bisa bagian daripada itsar. Nah, itu kurang lebih Ustaz. Siap, luar biasa. Jadi kita mendapati satu pelajaran penting ini, Ustaz, bahwa pertama, apa bentuk persaudaraan yang ideal di dalam Islam? Ikutilah atau perhatikanlah sejarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Idealnya persaudaraan kaum Muhajirin dan kaum Ansor itulah yang menjadi semangat kita dengan saudara kita, dalam pengertian saudara kandung gitu ya. Termasuk saudara seiman. Kalau itu yang terjadi, oh Masya Allah, perpecahan di antara persaudaraan itu tidak akan pernah terjadi. Sebagaimana itu tidak pernah terjadi pada masa sahabat Rasulullah SAW dari Ansor dan Muhajirin. Dan itu contoh bahwa pernah ada di dalam kehidupan dunia ini ketika Rasulullah hadir,
bernafas memberikan dakwah, ada orang-orang yang hidupnya, haluannya, atmosfernya adalah tentang bagaimana iman yang tegak. Bukan persoalan saya dapat apa, tapi bagaimana iman saya sehat dan memberi manfaat. Ini satu contoh luar biasa dan tadabbur yang sangat mendalam, langsung dengan kisah daripada sahabat Rasulullah. Yang kedua, bahwa dalam hidup ini kita harus mengerti semuanya adalah karunia Allah. Kalau Allah memberikan saudara kita, tetangga kita, teman kita sebuah kelebihan dalam bentuk apapun, tugas kita adalah mengetahui bahwa itu karena Allah. Ya mungkin bisa dicek secara empirik, mungkin dia punya kinerja moral yang bagus, punya kinerja intelektual yang tinggi gitu ya, ada effort yang besar. Ya secara prinsip orang yang malas tidak mungkin bertemu dengan kebahagiaan, dan itu harus menjadi pelajaran kita semua. Pada intinya persaudaraan dalam Islam adalah tugas bersama untuk kita rawat, dan bersaudara yang sesungguhnya itu adalah saling mendahulukan dalam urusan-urusan dunia. Soal memberi makan, soal memberi kebaikan, tetapi dalam soal ibadah konsep kita adalah wasari'u, bersegera, jangan mau tertinggal. Kira-kira itu. Terima kasih banyak Ustaz Lalu atas tadabburnya pada kesempatan ini. Pemirsa BMA TV, terus dukung channel yang cerdas menggerakkan ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Insya Allah ketemu pada tadabbur Ramadan harian yang akan datang pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.